Shalom warga Kerajaan Allah di RGCC Malang. Kami sangat berterima kasih buat jemaat RGCC yang sudah antusias untuk hadir beribadah dengan kami. Kami menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak, Ibu, Saudara untuk kembali duduk di tempat yang sudah disediakan, karena ibadah RGCC akan segera dimulai. Pada kesempatan hari ini, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk fokus beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyogok Tuhan, tapi karena Tuhan telah beranugerah turun ke bumi menjadi manusia, mencari kita dan menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita sama-sama mengambil waktu sejenak, menundukkan kepala, merenungkan betapa besar kemurahan, kebaikannya, dan kasih-Nya atas setiap kita sepanjang hidup kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Shalom RGCC. Yang datang baru satu orang. Shalom RGCC. Datang ke tempat ini dengan hati yang penuh sukacita. Oh enggak, amin. Amin. Baiklah, boleh dilihat kanan kirinya ada enggak wajah-wajah yang bermuram durja. Kasih tahu sama kanan kiri Anda, bilang kita ini selamat karena Tuhan Yesus loh guys gitu. Jadi kita sukacita, alasan kita bersukacita cuman karena Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mau puji dan sembah Tuhan sama-sama, saya undang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri. Supaya gak ngantuk ya. Karena kita habis long weekend ini ya kan. Kita mau sama-sama baca di Mazmur 40 ayatnya yang ketiga. Bisa baca sama-sama saya? Oke. 3, 2, 1. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Apakah orang lain melihat hidup kita aja atau yang karena kuat dan gagah kita aja sehingga orang bisa berubah? No. Bukan karena kuat dan gagah kita Bapak Ibu Saudara, tapi karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa dan maut, sehingga kita bukan milik dosa lagi, kita bukan milik maut, tapi kita milik Tuhan Yesus. Saat kita milik Tuhan Yesus, hidup kita dipenuhi Tuhan Yesus. Hidup kita adalah Tuhan Yesus. Allah Bapa melihat kita kudus karena Tuhan Yesus, karena pengorbanannya, karena kasihnya yang sungguh besar atas kita. Sehingga apapun pujian dan penyembahan yang kita naikkan, lagu baru yang kita nyanyikan, setiap pujian yang kita nyanyikan bukan hanya sebuah lagu Bapak Ibu Saudara, tapi adalah bukti dari keselamatan yang Tuhan kasih buat setiap kita. Amin. Karena Kristus sudah membebaskan kita dari dosa dan maut, sehingga kita menyembah Dia. Karena respon kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sudah selayaknya dan sepantasnya bukan kita mengucap syukur. Apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan kita. Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Semua karena inisiatif Allah. Mengirimkan anaknya yang tunggal untuk setiap kita. Mari kita naikkan syukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu yang besar atas setiap kami Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini. Menikmati kasih-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menaikkan syukur kami. Kami mau naikkan pujian kami di hadapan Engkau. Karena kami sungguh bersyukur. Punya Allah yang seperti Engkau. Yang menebus kami dari dosa dan maut. Sehingga kami boleh datang dengan segenap hati kami. Engkau yang melayakkan setiap kami dengan darah-Mu, lewat pengorbanan-Mu, sehingga kami boleh ada sampai hari ini, menaikkan ucap syukur di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih-Mu dalam hidupku.
Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, takutkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Oh, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Oh, bagi-Mu segala pujian, hormat, Engkau Tuhan tertinggian, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagi-Mu. Selamatkan jiwa kami, selamatkan jiwaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Oh, sujud di depan tahta-Mu, kan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan.
satu pun yang luput dari karya kasih yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, karena tiada yang seperti Engkau. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Hanya bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan setinggi yang pencipta alam, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia yang berkorban bagimu. Jiwa memuja menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, aku melayani-Mu. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, karena pengorbananmu bebaskan aku, selamatkan aku, Kau bangkitkan aku. Terima kasih Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Your highest praise, say hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one
kekuatan kami Tuhan. Buat semua yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan. Amin. Siap bersuka cita, amin. Haleluya. Coba senggol kanan kirinya, katakan Yesus bangkit dan menang atas maut. Haleluya. Kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus di atas segalanya. Nama siapa? Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Oh, kami rayakan kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Rayakan Yesus, rayakan. Yang keras. Rayakan Yesus, rayakan. Lagi. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia
Mari Bapak Ibu saya undang untuk tetap bangkit berdiri. Kita akan memberkati adik-adik Rocky di tempat ini. Ayo. Ini adik Rocky juga ya. Mari kita arahkan tangan kita akan memberkati adik-adik Rocky. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau baik dari dulu dan selamanya Bapa. Terima kasih Tuhan buat saat ini, jikalau hari ini adik-adik Rocky di tempat ini boleh beribadah, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa memberkati adik-adik Rocky di tempat ini, biarlah mereka bisa menikmati kasih Kristus dalam ibadah mereka Tuhan, melalui aktivitas yang dilakukan, melalui puji-pujian, melalui firman, biarlah mereka boleh untuk menikmati Engkau dalam ibadahnya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati juga orang tuanya yang membawa mereka ke gereja Tuhan. Kiranya Tuhan mereka dilimpahkan kasih karunia Tuhan supaya mereka boleh mengajarkan tentang Injil Kristus buat anak-anak mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom RGCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang telah kami cantumkan atau dengan scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Dan yang ingin menabur melalui cash dapat mengambil amplop persembahan di meja usher. Dan untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan keterangan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena ingin diberkati, tetapi kita memberi karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Apapun yang kami punya di dunia ini, berasal dari tangan-Mu yang setia. Hari ini kami membawa persembahan sebagai tanda syukur, bukan karena kelebihan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya persembahan ini digunakan untuk memuliakan nama-Mu, untuk memberkati pekerjaan Tuhan, dan menjangkau banyak jiwa. Dan Tuhan, kiranya Engkau sertai tiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah kami. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RGCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama, untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin, serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom seluruh warga kerajaan. Raja kita adalah The Shepherd King, gembala tetapi juga raja. Di dalam tatanan sosial, raja itu paling tinggi, gembala itu paling rendah. Bahkan sempat dikatakan tidak kudus, bahkan tidak boleh masuk ke bait Allah dan sebagainya. Dan menarik sekali, mana ada yaitu gembala raja atau raja gembala. Dan dia menyatakan di dalam Yeskel 34, apa tugasnya? Pertama-tama dia berkata, aku memperhatikan dan juga akan mencari domba-domba yang tercerai-berai. Karena apa? The dark and the cloudy day, the cloudy and dark day, yang berkabut gelap dan juga gelap. Banyak orang melihat tahun 2026 seperti itu. Tetapi jangan khawatir, Gembala Agung segala domba dan juga penilik jemaat, overseer daripada gembala itu, karena gembala itu datang ke bumi jadi Yesus, dan dia buktikan, I'm the true shepherd. Akulah adalah gembala yang sejati.
Saya percaya truth ada hubungan juga dengan otentik. Dia adalah gembala sejati. Gembala upahan ketika serigala datang melarikan diri. Tetapi gembala yang sejati adalah seperti Yesus. Akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua yang masuk sebelum aku adalah pencuri, penjahat, perampok. Tapi aku datang berikan hidup yang berkelimpahan. Perhatikan sana, dikatakan cloudy and dark day. Cloudy itu artinya tidak bisa melihat. Tahun 98 ada seorang yaitu manajer bank. Dia berkata, Pak, dulu saya bisa lihat 2 meter ke depan. Sekarang tidak bisa lihat apa-apa. Tidak ada orang tahu masa depan. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi bagi setiap saudara berkata, oh itu kan urusan pendeta. Saya juga nggak suka istilah pendeta seperti saya bilang. Tapi kita adalah gembala. Karena itu kita tidak berkata tentang ketua daripada sebuah komsel kerajaan kita. Tapi gembala. Gembala itu kerjanya memberi makan, menghibur, merawat, menasihati. Dan Yesus berkata, I will be with them. Dan kemudian dia bicara yang lebih besar lagi, yaitu tentang Israel. Aku mengeluarkan kamu dari bangsa-bangsa, dari negara-negara di mana kamu tercerai-berai. Dan ini suatu nubuatan, karena waktu Yeskiel ini mereka itu dibuang ke Babel, dan sebelumnya yang utara dibuang ke Asyur. Yang Asyur itu kan kerajaan sebelum Babylon. Tetapi firman Allah mengatakan, aku menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel. Mana ada satu bangsa bisa lahir dalam satu hari? 1947 dan sampai 1948 resminya. Maka bertumbuh kembali negara Israel. Sampai hari ini negara Israel modern. Dan jangan percaya mereka katakan bahwa itu adalah bukan Israel yang sejati. Tidak mungkin Israel sejati. Kok bisa kembali dikembalikan di atas bukit-bukit Israel, gunung-gunung. Aku membawa mereka ke padang rumput yang hijau. Ketika Israel berdiri, hancur, binasa, tidak ada apa-apanya. Oleh Ottoman bumi hanguskan. Look at them now. Luar biasa, saudaraku. Pengekspor buah-buahan dan bunga-bunga untuk Europe. Luar biasa, bukan? Bahkan kurma yang sampai Indonesia sebetulnya dari sana lah. Nah, saudara yang kasihan Tuhan, kita punya Allah seperti itu. Mungkin saat ini ada keluargamu yang tercerai-berai. Jangan katakan itu sudah nasib mereka. Ataupun saudara seorang pemimpin, apalagi seorang gembala seperti saya begini. Yang hilang harus dicari. Yang lemah harus dikuatkan. Tetapi yang gemuk dan kuat harus diawasi. Perhatikan, itu tugasnya. Saya akan bicarakan episode yang lain. Tapi sekarang ini berbahagialah kita. Kita punya raja yang adalah gembala. God bless you all. Amen. Amin. Bila setiap kami menyadari saat ini Tuhan, dengan siapa kami berhadapan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Allah yang perkasa. Bangsa-bangsa dan kerajaan boleh bangkit dan runtuh, tapi biarlah kerajaan-Mu Tuhan yang tetap tinggal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Dan selayaknya saat ini kami merendahkan hati dan diri kami di hadapan-Mu, memuji dan mengagumi Engkau Raja kami. Through the nations reign, kingdoms comes, realms fall. There is still one King reigning over all. So I will not fear, for His rule
sini Bapak Ibu semua. Mari kita nyatakan dengan setiap hati kita. Oh the power, oh the power, not above him, not before him, all the time in his name. For his glories shall remain and never stand. All the power, all the glory, I will trust in his name. Oh my God is the ancient of days. Not above him, not before him, all of time in his name. For his love shall remain and never stand. All the power, all the glory, I will trust in his name. Oh my God is the ancient of days. Oh my God is the ancient of days. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita meneduhkan hati kita. Mari kita datang ke hadapan Raja kita dengan penuh kerendahan hati, dengan gentar dan takut, dengan hormat. Dan demikianlah firman Tuhan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Kami datang dengan kerendahan hati kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali menggunakan tubuh kami dengan sembarangan. Kami bukannya menjadi senjata-senjata kebenaran, tapi kami menjadi senjata-senjata kelaliman. Tanpa sadar dunia masuk dalam pikiran dan hati kami. Tanpa sadar kami melakukan apa yang bertentangan dengan Engkau. Apa yang menjadi setrumu justru kami lakukan Tuhan. Kami mencari kerajaan-kerajaan yang fana. Kami membangun hidup kami di atas kerajaan-kerajaan pasir yang mudah hilang. Padahal Engkau memberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu kami datang Tuhan. Kami mohon ampun kepadamu, biarlah Engkau, Roh Kudus, menunjukkan, mengevaluasi seluruh hidup kami sepanjang seminggu ini Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau ada keputusan kami yang salah, perkataan kami yang keliru, perbuatan kami yang jahat, bahkan motivasi dalam hati kami, sekalipun kami melakukan hal yang baik, tetapi motivasi kami yang salah. Ampuni kami kalau kami mencari penerimaan dari dunia ini, kuasa dari dunia ini, kendali dari dunia ini. Padahal Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kau yang berkuasa, Engkau yang memegang segala sesuatu. Waktu bahkan waktu ada di tangan-Mu, justru Engkau menyerahkan diri bagi kami semua. Sebab itu kami sadar ketika melihat Injil-Mu, Injil Kerajaan-Mu, kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan kami hari ini. Dan lewat berita anugerah, Engkau memperbarui kami kembali. Lewat pemberitaan firman-Mu yang berkuasa, Injil dinyatakan, memperbarui hati pikiran kami. Kami kembali bangkit, kami kembali memandang kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kami kembali bersukacita atas pertobatan kami. Kami kembali beriman kepadamu Tuhan. Berbicaralah, Roh Kudus, berikan
belas kasihan kepada kami untuk kami mengerti. Berikan anugerah kepada kami untuk kami mengerti. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya. Dan biarlah setiap kami dipulihkan dengan berita anugerah-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami siap menerima berita anugerah-Mu. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Airlangga dari GBI Diaspora Malang. Sering Malang Surabaya ya Pak ya. Selanjutnya nanti biar Bapaknya sendiri yang memperkenalkan ya. Oke, mari kita sambut hambanya Bapak Airlangga. Ya, terima kasih Pak Gembala untuk waktu dan kesempatannya. Ya, yang luar biasa ini kita bisa beribadah bersama-sama. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan dan anugerah Tuhan yang sempurna. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk sambutannya teman-teman RGCC Pak ya. Iya, RGCC, RGCC ya. Ya. Maafkan saya. Ya, saya tidak sendirian, hari ini saya dengan istri saya dan juga anak saya. 1 dari 3 saudara ya, ya perempuan semua ya. Puji Tuhan, nah saya tadi sudah diperkenalkan, saya juga hamba Tuhan melayani sama-sama di GBI ya Pak ya. Iya, Gereja Berpusatkan Injil ya. Bercanda, Gereja Betel Indonesia. Nanti ketua sinodenya marah ya. Ya puji Tuhan, karena Injil lah kita ada di tempat ini, amin. Bapak Ibu Saudara, nah hari ini kita akan belajar tentang beberapa perikop atau satu perikop atau beberapa ayat firman Tuhan yang mungkin seringkali disalahpahami. Dan saya beri judul khotbahnya ini adalah The Prayer That Changes Us, doa yang justru mengubahkan kami. Mengubahkan kita, amin, puji Tuhan. Nah mari izinkan kita akan sekali lagi berdoa ya Bapak Ibu, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami dapat kembali berkumpul, berfellowship Tuhan. Kami percaya ada berita anugerah yang sebentar kami akan terima. Bila Tuhan pakai mulut bibir hamba-Mu, keterbatasan hamba-Mu tidak akan membatasi karya Tuhan bekerja. Biarlah Injil itu boleh digambarkan terang benderang di depan kami. Injil yang menyelamatkan kami, Injil yang terus menopang dan memelihara kami sampai pada kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Nah, ini dia ya, the prayer that changes us. Nah, kita akan baca perikopnya ya, bersama-sama di Yakobus pasal yang kelima. Pasal yang kelima ya, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Biasanya saya ngajak jemaat untuk baca firman Tuhan ini sama-sama ya. Baik, 1, 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan buahnya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya Yakobus ya salah satu penulis di Alkitab dan pemimpin gereja Yerusalem ketika itu, dan tulisannya bisa jadi Bapak Ibu Saudara seringkali disalahpahami
ya, dan mari hari ini kita mempelajarinya, Bapak Ibu Saudara. Sebelum saudara sudah masuk atau fokus ya pada ayat yang tadi kita baca, semuanya sudah menuju kepada minyak urapan ya. Mari kita lihat dulu konteksnya seperti apa ya. Ya, jangan-jangan ini bicara tentang itu ya, saudara ya. Ya, konteksnya dulu ya. Yakobus menutup suratnya ini, Bapak Ibu, dalam pasal-pasal sebelumnya ya, dengan nada yang tone down ya, dengan nada yang pastoral, nada pengembalaan ya, tentang hidup berjemaat dan berkomunitas. Ya, bukan bicara lagi tentang doktrin ya, tentang iman, dia bicara tentang itu sebelumnya. Tetapi dia menyampaikan panggilannya yang very practical dalam hidup ya, yaitu datang, come to God and come to your neighbors, ya, datang kepada Tuhan dan datang kepada sesamamu manusia. Jadi ini yang harus dipahami terlebih dahulu tentang konteks pada Yakobus. Yang ketiga, menyatakan peran penatua jemaat. Yang tadi dikatakan ya, kalau ada yang sakit datang ke jemaat, datang ke penatua, minta didoakan dan diurapi dengan minyak. Dan dialami oleh setiap orang percaya yang hidup di dalam komunitas. Ya, ini pentingnya kita ada dalam komunitas di tempat ini. Dan saya percaya saudara sudah tertanam di tempat ini dan bertumbuh. Dan yang terakhir adalah konteksnya menekankan tidak hanya pada pemulihan secara fisik. Yang biasanya itu jadi fokus kita. Biasanya apa yang terlihat dengan mata itu sesuatu yang selalu kita kejar, ya. Tapi terlebih pada kebutuhan manusia yang jauh lebih dalam, jauh lebih esensial. Ya, bukan hal-hal yang fisik yang kita rindukan, tetapi bicara tentang pengampunan dosa. Ya, saya berharap dengan konteks 4 poin ini kita bisa mulai melihat ya, dan kita deep dive, kita masuk lebih dalam beberapa menit ke depan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita berkomunitas, tadi kita berdoa kepada Tuhan, seringkali kita jatuh di dalam dosa, dalam segala keterbatasan kita. Ya, kita manusia yang terbatas, kita belum sempurna. Yang setuju katakan amin, saudara. Makanya di gereja lokal kami saya selalu berkata sempurna itu belum, tapi berubah pasti. Oleh karena Tuhan yang bekerja di dalam kita, yang percaya katakan amin. Dan prosesnya itu terus menerus sampai waktunya Tuhan tiba. Nah, di dalam proses perjalanan ini, oleh karena itu kenapa kita ada di tempat ini hari ini? Kita selalu mengalami banyak hal, ya, makanya selalu kita semua diingatkan ya, kita datang bisa jadi nggak semuanya kita ini bersuka cita, nggak selamanya kita ini ketika ditanya WL apa kabarnya kita ngomong luar biasa ya, walaupun mungkin biasa di luar atau dalamnya hancur dan remuk, redam, betul ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita datang dalam persekutuan seperti ini dalam kondisi yang carut marut. Ya, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tapi di saat itulah, justru di saat yang paling rendah itulah, saudara, kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Nah, kita menghadapi hal-hal seperti ini. Ya, kalau ini asing buat saudara, berarti saudara sudah lebih dekat dengan surga. Ya, kita sering kali ngalamin, betul? Ya, beban, burden ya, pernikahan kah, ya, finansial, ya. Dolar semakin naik ya, walaupun kita di desa ini tidak terpengaruh ya. Saudara ya, toh kita juga nggak main dolar saudara ya. Haleluya saudara. Apakah itu masalah keluarga ya, tantangan di dalam keluarga, menghadapi anak-anak yang mungkin hari ini bertumbuh semakin hari semakin dewasa, kita nggak lagi nyambung dengan mereka, Gen Z, Gen Alpha. Ya, kebetulan saya punya 3 ya, seperti itu saudara, bahasanya udah beda ya, delulu ya, dan yang lain-lain ya saudara ya. Saudara, itu yang kita hadapi, mental health, belum lagi tentang kesehatan mental, isu tentang hal ini ada begitu banyak di sekitar kita. Permasalahan tentang hubungan, relasi satu dengan yang lain, bukan di luar ya, bukan di luar gereja, bisa jadi itu di dalam gereja saudara. Dan biasanya timbul konflik. Ya, timbul kepentingan-kepentingan yang mungkin terganggu dan seterusnya. Disinilah kita disadarkan bahwa kita semua terbatas, kita semua menghadapi masalah. Ya, kita semua menghadapi hari-hari ini bicara tentang ketidakadilan.
ya tentang justice Bapak Ibu. Kita dipertontonkan bagaimana LCC, LCC, lomba cerdas cermat bisa jadi viral. Betul ya? Ya, dengan jawaban yang sama, satunya -5, satunya poin 10. Saudara, ya, bagaimana satu anak ya dari Pontianak ya kalau nggak salah ya bisa viral dan terkenal Saudara. Karena keberaniannya menyatakan keadilan ya di tengah hegemoni, di tengah kekuasaan dan otoritas yang begitu menekan. Ya, dan juga MC yang katanya main perasaan ya. Saudara ya, mungkin itu perasaan adik-adik saja Saudara. Saudara bisa bayangkan masalah ini dihadapi tidak hanya kita, tidak hanya saudara dan saya yang mungkin punya anak sudah bekerja, mungkin kita yang dewasa muda, yang senior, tapi juga anak-anak kita, adik-adik kita. Mereka menghadapi bullying di sekolah. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka mendapatkan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang iman mereka. Bapak Ibu Saudara, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa jadi tidak bisa dengan mudah dijawab. Ya, bagaimana Allahmu bisa 3? Ya, dan seterusnya. Ya, bagaimana kamu punya Allah kok Allah itu dilahirkan? Ya, dan seterusnya. Ya, itu bicara tentang pekerjaan, tentang masalah spiritual, kerohanian kita. Dan itu pergumulan itu ada terus bahkan sampai hari ini. Ya, dan saya percaya dunia ini terus ada dalam posisi yang seperti ini. Tapi satu hal kita percaya ketika Dia memulihkan kita, ya, melalui saudara dan saya pun dunia ini perlahan-lahan dipulihkan bagi Kristus. Yang percaya katakan amin Saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita menghadapi masalah ini. Dan saya berharap dan berdoa apa yang kita baca dalam Yakobus paling tidak bisa menjawab sebagian dari permasalahan dan pergumulan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bahwa di dalam Yakobus tadi yang kita baca ada sebuah panggilan untuk ya call to repent tadi yang barusan kita lakukan ya dalam liturgi yang kita kerjakan. Ada panggilan untuk terbuka, ada panggilan untuk mengaku dosa Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali yang dipahami dari ayat ini tentu di ujung ayat yang ke-14 ini ya Bapak Ibu ya. Apalagi kita ini Saudara ya yang sangat sensitif dengan minyak-minyakan ini ya. Ya, bukan pertambangan perminyakan Saudara ya, tapi minyak-minyak urapan ini, wah ini luar biasa nih kayaknya sebentar lagi nanti Pak Pendeta habis ini altar call dan diurapi dengan minyak ya. Saudara, itu yang biasanya seringkali kita lakukan. Tapi apakah demikian? Sesungguhnya saudara kalau kita baca di ayat yang ke-13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah apa? Ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara di poin ini ya Yakobus menuliskannya dengan sebuah kerinduan supaya jemaat Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya menjadi orang-orang yang percaya yang otentik, yang terbuka, yang apa adanya. Ketika engkau sedih, ketika engkau menderita, baiklah ia berdoa. Ketika engkau bersuka cita, engkau menyanyi. Ketika engkau sakit, engkau minta didoakan. Saudara, ini hal yang bisa jadi mahal di zaman yang sekarang kita sedang hidupi ini. Di zaman di mana semuanya harus dipoles sedemikian rupa. Di zaman di mana semuanya harus nampak baik di feed dan di story kita. Bapak Ibu Saudara, ya di zaman di mana semuanya itu bicara tentang image, ya dress to impact, ya dress to influence people. Bagaimana Bapak Ibu orang itu melihat seseorang dari outfit, dari segala sesuatu yang mereka kenakan. Ya, berapa outfitnya, dari mana, jenisnya apa. Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah dunia yang memamerkan, yang mengutamakan image. Saudara, ada panggilan untuk terbuka dan mengakui siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan bahkan sesama kita. Bisa jadi mudah untuk ngaku di hadapan Tuhan, tapi gak mudah untuk mengakui di dalam sebuah komunitas. Betul gak Bapak Ibu? Seringkali nggak mudah, karena apa? Kita takut penilaian dan pendapat orang lain tentang kita. Oleh karena itu komunitas yang sehat harus otentik, harus ada authenticity, harus ada keoriginalan. Saudara, dan disitulah Bapak Ibu Saudara, di poin yang pertama ini kita diingatkan kembali. Ada sebuah panggilan untuk terbuka dan apa adanya.
Saudara bisa lihat kanan kiri saudara, katakan terbuka ya. Apa adanya ya, terbuka. Jangan fake, jangan palsu. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ya. Kadang-kadang anak-anak kita justru sekarang itu lebih seneng yang sesuatu yang raw, sesuatu yang apa? Sesuatu yang apa adanya, betul ya? Ya, kalau saya belajar hari-hari ini ya, saya tentu mungkin beda generasi. Ini saya lihat masih ada beberapa yang mungkin nyambung, Gen Z ya, atau Gen X atau Gen millennials ya. Ya, hari ini itu kadang-kadang sesuatu yang justru dipoles, justru nggak terlalu menarik. Tetapi yang apa adanya justru bahkan bisa viral. Ya, kalau saudara lihat akun-akun yang sekarang mungkin nggak seperti mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu yang semuanya formatnya itu sudah very rapi begitu ya. Ada benar-benar diatur filternya. Sekarang orang bisa ngevlog pakai gaya apa saja gitu tiba-tiba viral begitu ya. Bagaimana kita bisa ngelihat teman-teman yang mungkin masih muda, saya nggak tahu apakah saudara familiar dengan ini, maraton. Ya, itu kan sesuatu yang menurut saya gini, ini nonton apa sih? Tahu ya, maraton ya, kalau konteksnya nggak paham Bapak Ibu, maraton itu streaming ya beberapa hari, nggak cuma beberapa hari ya, lama ya, satu pertemanan circle gitu. Jadi kalau saya punya teman, saya panggil Pak David ke rumah saya, kita ngobrol-ngobrol aja, tapi di streamingin. Tapi yang nonton, ya waktu saya tidur pun tetap streaming, yang nonton jutaan. Saya bilang, ini gimana ya fenomena ini bisa dijelaskan ya? Ya, saya nggak ngerti saudara ikut nonton apa enggak saudara. Jadi ada bahkan selebriti yang sekarang justru diharap atau berharap-harap untuk bisa diundang datang ke rumah atau ke ruang tamunya Resa Arab ini saudara. Hanya untuk ngobrol, ngomong gak jelas gitu ya saudara ya. Bahkan mungkin pengaruhnya lebih banyak jeleknya daripada enggaknya. Mereka lagi tidur, bangun, main. Saudara, tapi itu streaming itu dilihat oleh begitu banyak orang. Saudara, hari-hari ini orang itu haus akan kerapuhan, akan kerentanan, akan authenticity. Saudara, dan itu bisa jadi sudah banyak hilang di gereja Tuhan. Ketika kita datang ke gereja semuanya sepertinya baik-baik saja. Sepertinya semuanya baik, luar biasa. Ya, apa kabar? Luar biasa. Ya, haleluya. Saya enggak melarang ya. Bapak Ibu Saudara lakukan itu, tapi mari hari ini kita mau jujur di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin, Saudara. Enggak ada salahnya ketika engkau datang dengan kerapuan saudara, dengan keadaan saudara datang justru ada kesempatan di mana komunitas saudara itu mendukung doa, mendukung saudara di dalam doa. Saudara, ketika kita berdoa, ketika kita minta didoakan, saudara, kita sedang mengirimkan pesan kepada sorga dan kepada sesama bahwa kita nggak mampu dan kita butuh pertolongan. Yang setuju katakan amin, saudara. Ya, coba sekali lagi dicolek kanan kirinya, aku butuh pertolongan. Aku butuh pertolongan. Amin. Ya, there is nothing wrong. Nggak ada yang salah dengan asking for help, asking for prayer. Nggak ada yang salah. Saudara nggak harus terlalu nampak kuat di depan pasangan kita. Saudara nggak harus selalu nampak kuat bahkan di depan anak-anak kita. Mereka harus lihat kerapuhan, kerentanan kita. Mereka harus tahu kalau kita juga harus bergantung penuh, bersandar penuh kepada Tuhan yang menjadi sumber satu-satunya kekuatan dan pengharapan kita. Amin, saudara. Dan di sanalah Bapak Ibu Saudara indahnya. Supaya mereka bahkan nggak hanya bergantung kepada kita, tapi mereka juga belajar. Papa mamaku bergantung kepada Tuhan. Mereka lemah ketika mereka ada masalah, ketika mereka ada rintangan, ketika mereka sakit, mereka datang kepada Allah, pencipta langit dan bumi dan sumber pengharapan kita satu-satunya. Amin, saudara. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita terbuka di hadapan sesama kita. Jadi itu panggilan yang pertama untuk kita terbuka mengakui dosa kita, saudara. Dan yang luar biasa dalam ayat yang ke-15, perhatikan saudara. Yang kita perhatikan selalu kalau sakit ya didoakan sembuh kan. Tapi bukan hal yang fisik ternyata yang Tuhan perhatikan di sini. Tetapi masalah yang jauh lebih besar, yaitu dosa dan pelanggaran kita. Halo, saudara?
Saya tidak menentang mujizat, saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan kita. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi tingkat prioritas masalahnya daripada hanya hal-hal yang fisik yang terjadi dalam hidup kita. Ayat yang ke-15 saya baca. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Pertanyaannya, yang sakit kok diomong menyelamatkan? Kan harusnya apa? Dengan iman yang akan menyembuhkan, yang akan mentahirkan. Kata menyelamatkan di sana menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menjadi concern Tuhan. Ada sesuatu yang menjadi kepedulian Tuhan. Jauh lebih daripada sakit penyakit kita. Ya, dan di sana dikatakan menyelamatkan orang itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu apa Bapak Ibu? Akan diampuni. Saudara, ketika kita terbuka di hadapan Tuhan, kita mengakui dosa kita, Bapak Ibu Saudara, bahkan ketika kita sakit, yang dipentingkan Tuhan bukan kita sembuh dari sakit penyakit kita, which is itu baik, itu kerinduan kita, tapi lebih dalam daripada itu, dosa kita diampuni. Bukankah itu jauh lebih indah? Amin, Saudara. Bukankah itu jauh lebih powerful? Saudara, dari hanya sesuatu yang fisik yang saudara dan saya terima, bebas dari masalah keuangan, bebas dari masalah keluarga, adalah ketika Tuhan menyelamatkan kita, dosa kita diampuni, pelanggaran kita dilupakan. Saudara, oleh karena itu saudara, ini hal yang berikutnya yang kita perlu perhatikan di poin yang kedua ini. Bahwa Tuhan merindukan pemulihan manusia batiniah kita lebih daripada apa yang cuma nampak di luar ini. Ya. Cuman apa yang nampak di luar ini. Dan berikutnya kita belajar saudara, bagaimana cara Tuhan mendorong kita untuk berdoa. Saya tahu kita perlu solitude, kita perlu Bapak Ibu saat teduh, punya waktu kita sendiri berdoa kepada Tuhan. Tapi di dalam perikop atau dalam konteks James atau Yakobus ini, kita pikir seringkali kita ya udahlah cukup berdoa sendirian aja. Aku gak perlulah doa rame-rame, aku gak perlu berdoa dan minta didoakan untuk pokok-pokok doa apa yang aku sedang gumulkan. Kenapa? Karena seringkali kita pikir kita cukup kuat. I'm strong enough kok. Ya, everything is gonna be okay. Ya, kita jadi kayak nasihat-nasihat yang teropatik ya, yang motivasional, yang bicara di depan kaca yang ngomong is okay, you are strong ya. Kalau kita bisa nyampe sesuatu ya, kita tepuk pundak sendiri. Ya, well done, good job. Wah, saudara ya. Kan begitu ya, istri saya kemarin baru nemukan satu akun begitu ya. Berterima kasihlah pada dirimu sendiri karena dia telah bekerja keras. Wah. Istri saya ngomong, ini sebenarnya ngomong sama siapa ya? Saudara, kita pikir kita kuat, kita nggak butuh orang lain. Saudara, kita nggak perlu berdoa, kita ya udah berdoa di rumah aja cukup. Ya, sekali lagi saya nggak menentang, saudara punya solitude, waktu pribadi di dalam bersama dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara berdoa secara korporat, ya, secara komunal juga penting. Kenapa? Seringkali kita takut terlihat rapuh, terlihat lemah, seperti poin yang pertama. Kita nggak percaya pada komunitas. Sekali saya ngomong pergumulan saya Pak, besoknya satu RT semua tahu. Nah itu juga harus dipahami saudara, amin saudara. Kita ini adalah tempat yang aman, sama-sama katakan tempat yang aman saudara. Kita ini adalah tempat yang aman di mana saudara bisa sampaikan pergumulan saudara. Di mana saudara bisa bersama-sama menjalani perjalanan iman saudara. Ya saudara bisa tahu kerapuhan teman saudara, pergumulannya. Tapi saudara simpan untuk saudara bisa doakan bersama-sama. Bukan untuk diceritakan, amin saudara. Maka itu kenapa kita perlu mendoakan juga hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gembala saudara. Karena seringkali gembala merasa sendirian. Maka dari itu kenapa para pemimpin jemaat pun, penilik jemaat pun harus perlu berkomunitas. Ya, saya belajar Bapak Ibu Saudara untuk melakukannya. Karena kenapa? Kalau kita nggak punya komunitas Bapak Ibu Saudara, ya kita nggak ada topangan bagaimana Tuhan bisa menolong kita. Ya, menjalani kehidupan iman kita bersama dengan Dia. Kita pikir orang-orang yang saleh itu orang lain, bukan diri kita. Ya udahlah saya ini siapa? Ya makanya Bapak Ibu Saudara selalu ada dua ekstrim yang selalu mengingatkan kita. Ya,
Yang sebelah kiri saya katakan self-sufficient ya. Cukup merasa sombong rohani. Aku cukup kudus kok untuk doa sendirian. Ya, aku udah dewasa rohani sehingga pengakuan kepada orang lain itu dianggap nggak perlu. Dianggap memalukan. Loh Pak, Bapak kan udah pelayanan. Loh, Bapak kan udah puluhan tahun. Lah saya baru jadi orang Kristen tahun lalu. Lah, Bapak kok masih bergumul itu? Ya. Seringkali waktu kita ya jadi orang Kristen itu jadi satu faktor penghalang kita untuk bisa terbuka kepada teman yang lain. Apalagi mungkin mereka yang lebih muda, ya muda secara rohani, muda secara umur. Bapak Ibu Saudara, tapi sebaliknya mereka bisa jadi yang mengutuk diri sendiri. Mereka merasa terlalu berdosa untuk didengar oleh Tuhan. Makanya gak berani datang dalam persekutuan. Mereka merasa ya dosanya udah terlalu besar Pak. Kalau itu kan di gereja itu orang-orang kudus semua. Ya kalau saya ini udah kotor, sekotor-kotornya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingat kutipan Timothy Keller, kita itu lebih berdosa daripada apa yang sanggup kita pikirkan. Yang setuju katakan amin. Tapi di sebaliknya kita juga orang-orang yang sangat dikasihi lebih daripada yang kita sanggup bayangkan dan pikirkan. Saudara yang dikasih Tuhan, ekstrim ini berbahaya. Tuhan hanya mendengarkan doa-doa dari orang Kristen yang sejati, para pendeta, para penatua, orang-orang yang suci, yang kudus. Pasti gak dengerin saya. Saudara, tapi sebaliknya ekstrim. Yang berikutnya adalah orang-orang yang fatalis, yang berpikir determinasi pasif. Ya udah, ngapain berdoa? Katanya Tuhan sovereign, Tuhan berdaulat. Saya belum ngomong, katanya Tuhan udah tahu. Ya udah, nggak usah ngomong sekalian. Saudara, jika Tuhan berdaulat, dia akan melakukan apa yang dia inginkan. Toh kalau apapun keinginan saya, Tuhan terjadi sesuai kehendaknya, betul nggak? Makanya nggak usah berdoa, nggak usah minta, ngapain berdoa? Lalu mereka mengambil doktrin tentang kedaulatan Allah dan menggunakannya sebagai sebuah alasan untuk malas berdoa, bahkan tidak berdoa sama sekali. Saudara, ini dua ekstrim yang menurut saya harus kita cermati. Bapak Ibu Saudara, selalu ada dua ekstrim ini dan saya percaya di tempat ini pun hal seperti ini sudah sering saudara dengar. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil bukan untuk menjadi orang-orang yang palsu. Ketika saudara ada dalam sebuah komunitas, engkau dipanggil untuk terbuka. Dan di sanalah pemulihan Tuhan terjadi. We are called to be honest. Kita dipanggil untuk jujur. Yes, terbatas, betul. Berdosa, ya. Pelanggaran, benar. Gak sempurna, pasti. Home for imperfect, ya betul ya. Ya, ini adalah rumah untuk orang-orang yang gak sempurna. Ya, kata Yunaninya exomologeo, saudara. Ya, itu berarti pengakuan yang tulus, declaration, public deklarasi. Makanya saudara kalau saudara belajar tentang sejarah gereja, ada waktu di mana kalau orang-orang berdosa, orang yang jatuh di dalam dosa itu harus ada pengakuan berdosa itu di depan semua jemaat, saudara. Itu ekstrim benar, saudara. Ya, jadi deklarasi, confession, pengakuan dosa yang tadi saudara lakukan, saudara. Ya, itu sesuatu yang harus dilakukan sebagai komunitas orang-orang percaya. Pemulihan bukan hanya terjadi secara fisik tetapi juga spiritual dan relasi. Dosa itu telah merusak komunitas. Sehingga orang berkomunitas itu jadi takut, nggak aman. Kenapa tadi itu? Ya, suka ada yang ngomongin, suka ada yang saling menjatuhkan. Tapi seharusnya kita dipanggil ada dalam sebuah komunitas supaya proses pemulihan, supaya di saat yang sama ketika kita dipulihkan, di saat yang sama pemulihan kita bisa memulihkan orang lain juga. Ya, kita objek pemulihan, Tuhan memulihkan kita. Tapi ketika kita ada di dalam komunitas, Tuhan juga pakai kita untuk memulihkan orang lain. Amin, Bapak Ibu ya. Saudara, di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, pengakuan ini bersifat timbal balik dan komunal. Ya, saya tahu ini gak mudah. Saya tahu lebih gampang bisa jadi mengaku kepada Tuhan di tempat-tempat tersembunyi daripada mengaku dosa kita antar sesama kita. Betul atau betul, saudara? Ya, tunggu dulu Pak. Kalau saya harus ngaku sama dia, aduh. Saya jadi ketahuan Pak, saya lebih
besar dosanya dari dia. Padahal dia kemarin sudah ngaku dosanya besar dia. Kita tidak sedang berkompetisi, saudara. Halo? Ya, ayo besar-besaran dosa dah gitu ya. Enggak. Tapi dalam kerentanan kita tahu ketika saudara mengaku dosa, di sanalah pemulihan terjadi. Bukan pelapasan terapeutik pribadi. Itu tadi saya ingatkan ya, saudara ya. Bukan it's okay, it's gonna be okay. Sambil lihat kaca, it's okay, nggak apa-apa. Kamu sudah diampuni, it's okay. No. Sudah perlu mengakuinya secara terbuka di hadapan sesama. Tetapi pertanggungan jawab berdasarkan covenant, berdasarkan perjanjian di dalam satu tubuh Kristus. Kita terbuka, dan ketika saudara terbuka, saudara, pemulihan itu terjadi. Saudara, saya tahu ini nggak gampang, ini nggak mudah. Oleh karena itu kita nggak bisa melakukannya sendirian. Ya, we are called to be honest, we are called not to be fake. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang terbuka, orang-orang yang jujur. Bahkan ketika kita lemah sekalipun. Dan di poin yang mungkin yang menarik perhatian kita bersama, yang selalu mungkin banyak dikutip banyak orang, saudara, doa orang yang benar besar kuasanya. Lalu berikutnya dilanjutkan dengan apa? Dengan klaim sana klaim sini, haleluya. Saudara, doa orang benar memang besar kuasanya. Tapi seringkali respon kita sama ya. Selalu kita belajar dua ekstrim itu. Yang pertama mungkin, it's not me, saya bukan orang benar. Bisa jadi betul, kita orang berdosa. Makanya kita nggak perlu berdoa kan Pak? Kan kita bukan orang benar, kita orang berdosa. Ya biar Pak David aja, saya titipin doa saya ke dia. Dia mungkin yang didengar oleh Tuhan, saya bukan. Tapi sebaliknya, kita bisa jatuh di dalam apa? Dalam orang-orang yang jadi legalis. Iya, saya benar, kamu enggak usah doa, biar saya aja yang doa. Oke, titip doanya ke saya aja. Saudara, ini berbahaya. Maka doa kita kadang-kadang jadi penuh keraguan dan guilty feeling itu memenuhi kehidupan kita. Kita jadi ragu-ragu, kita enggak punya conviction. Doa kita itu antara iya dan tidak begitu. Ya antara doa dan enggak doa itu ya ragu-ragu. Tapi yang menarik adalah Yakobus merujuk kepada Elia. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan seringkali ketika kita ngomong Elia, kita ngelihat dia seorang nabi yang besar. Tapi di situ dikatakan dia orang manusia biasa. Ditunjukkan kebiasaannya, ditunjukkan kemanusiaannya, ditunjukkan keterbatasannya. Bukan hal-hal besar yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena Elia sempurna, tetapi karena Tuhan yang kepadanya Elia berdoa adalah sempurna. Yang setuju katakan, amin. Karena kalau kita mau belajar Elia, kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, dia lari dari Isabel. Dia putus asa dan mau mati. Nabi mana Bapak Ibu Saudara ya yang baru saja dipakai Tuhan, ya besoknya depresi. Ya, minum obat, pergi ke psikiater, Saudara. Ya, mau gantung diri, bayangin Saudara. Ya, itu kan bicara tentang kita, itu bicara tentang kelemahan kita. Dia merasa lelah, dia merasa sendirian. Ya, ada loneliness, spirit. Tiba-tiba dia nggak merasa, aduh saya ini siapa, aku lebih baik mati. Saudara, justru di sanalah anugerah Tuhan bekerja dengan indahnya. Yang percaya katakan amin, saudara. Memang kita bukan orang benar, kita orang biasa, kita orang yang berdosa. Tetapi seperti Elia, saudara, kepada Tuhan yang sempurna itulah saudara dan saya kita berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kutipan yang sangat baik dari C.S. Lewis yang bisa jadi menggambarkan ya pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Aku berdoa karena aku tidak dapat menolong diriku sendiri. Aku berdoa karena aku tidak berdaya. I am helpless. Itu atau doa itu tidak mengubah Tuhan. Doa itu mengubahku. Amin, saudara. Saudara, ketika kita berdoa, kita sedang memberi pesan begini. Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan yang mampu. Ketika kita berdoa, kita sedang memberi pesan. Tuhan, aku tidak berdaya. Tuhan yang berkuasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berdoa, kita sedang berkata, Tuhan tolong aku yang berdosa ini. Kepada Tuhan yang segalanya
sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu hari ini mari kita datang dengan penuh kesadaran. Kita datang penuh dengan ketulusan, keterbukaan. Yes, I am not perfect. Aku butuh pertolongan. Saudara pernah dengar triple A itu ya, yang biasanya di film-film tentang alkohol segala macam, saudara ya. Mereka percaya satu hal, bahwa orang itu akhirnya bisa lepas dari kecanduannya itu sampai kepada titik di mana dia mengakui, yes, I am alcoholic. Ya, jadi itu ngomong circle itu kan bentuknya circle begitu ya. Terus ya saudara, bisa jadi dia ngomong macam-macam panjang lebar gitu, dan bisa jadi nggak akan pernah berakhir, nggak akan pernah bisa lepas. Tapi konselornya akan memberi tanda bahwa ketika orang itu berkata, yes, masalahnya bukan di luar, masalahnya bukan dari orang-orang, bisa jadi kan begitu ya. Saya ini alkoholik karena ini istri saya ini, waduh, cerewetnya minta ampun. Jadi saya itu harus minum alkohol supaya dia lupa, supaya cerewetnya itu jadi nyanyian yang indah to my ears ya. Ya. Wah, karena itu, waduh, itu masalahnya di luar. Oh, karena itu begini, karena itu, karena dia, karena iya. Nah, tapi ketika konselor itu menemukan orang-orang yang kecanduan ini berkata, my name is Erlangga and I am an alcoholic. Nah, disitulah saudara, titik awal proses pemulihan itu terjadi. Dan biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara kita menjadi sebuah perkumpulan, sebuah komunitas yang jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Yes, you can see me as I am. Engkau lihat aku apa adanya. Tapi kita tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kita tetap sama. Amin, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa karena kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Kita berdoa karena melalui doa kita, Tuhan sedang dan terus mengubahkan kita. Saya akan tutup dengan beberapa respon Injil ini, dan kiranya ini menolong saudara untuk merenungkan kembali perikop ini. Saya undang saudara bisa membacanya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Di atas salib, kebenaran Yesus diperhitungkan kepada kita, sehingga kita dapat datang dengan apa adanya. Doa kita didengar bukan karena catatan prestasi kita, tetapi karena kita berdoa di dalam namanya, bersandar pada perantaraannya. Kita bisa datang kepadanya dengan jujur, mengetahui bahwa Allah melalui Yesus akan mendengar doa kita dan mengubahkan kita agar menjadi seperti Dia. Mari ambil saat teduh sejenak Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, naikkan doa-doamu kepada Tuhan. Ambil waktu sejenak, jangan terburu-buru, dan Bapak Ibu Saudara bisa menyatakan isi hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Siapapun Bapak Ibu Saudara, apapun latar belakang Bapak Ibu Saudara, apa saja yang Bapak Ibu Saudara pernah lakukan selama sepanjang seminggu ini atau berapa waktu yang lalu, Dia datang bukan karena prestasi kita, bukan karena kebaikan kita. Doa-doa kita didengar bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan tahu bahwa kita lemah, kita tidak berdaya. Dan terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia menjadi pesyafaat kita. Dia berdoa di kekekalan kepada Bapa di surga. Dia berdoa bagi kita. Dia tidak tinggal diam, Dia naik ke tahtanya yang baru saja kita rayakan, untuk menjadi pengantara, untuk terus berdoa kepada kita yang lemah, yang rapuh ini. Bukankah itu berkat yang luar biasa? So, jadi apapun permasalahan saudara, mungkin belum dijawab, mungkin belum terlihat harapan yang saudara harapkan, tapi pandang kepada apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Yes, itu pengharapan kita yang sejati. Kita aman, we are safe. Kita aman di dalam Tuhan. Makasih Tuhan, saya bersyukur. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri jemaat Tuhan, dan terimalah berkat pengutusan ini. Apa yang kau terima melalui firman Tuhan,
bukan untuk engkau simpan sendiri, engkau lakukan dan engkau beritakan kepada orang lain, kepada teman-temanmu, kepada tetanggamu, kepada orang-orang di sekitarmu, bahwa masih ada Allah yang hidup, yang menjawab doa-doa, yang lebih lagi mengubah hidup kita melalui doa-doa kita. Sebab itu terimalah berkat ini jemaat Tuhan. Tuhan mengutusmu, Tuhan memberkatimu untuk kau memberitakan Injil Kerajaan Allah ini kepada setiap orang yang kau temui, kepada setiap teman-temanmu, saudara-saudaramu yang ada di sekitarmu. Bawa kabar baik ini, ceritakan kepada mereka bahwa Allah yang mengasihi engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan memberikan kepadamu pengurapan untuk kau berani bisa menceritakan itu kepada orang lain. Tuhan memberikan kemampuan, Roh Kudus menyertai engkau. Engkau tidak pernah sendiri, engkau didampingi oleh Roh Kudus untuk menceritakan ini. Engkau menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, yang semakin busuk ini. Diberkati engkau di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Berkat yang luar biasa ini kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sedikit pengumuman. Saya aja ya, ada Stephen ya. Ya, tanggal 1 Juni kita akan mengadakan biasanya staycation, tapi tahun ini kita enggak staycation, kita akan staycation aja ya, staycationnya enggak ada stay-nya. Ya, jadi kita akan berangkat sama-sama, tapi Bapak Ibu Saudara daftar dulu, uang pendaftarannya 50.000, kita akan berrekreasi ya di situ ya, di tempat legend ini. Tempat legend ya. Ya kita ke sana, yang penting itu silaturahminya ya. Wena. Ya, kita berfellowship. Oke? Dan jadi Bapak Ibu Saudara yang belum mendaftarkan, silakan. Wah, tapi saya enggak ada temennya. Justru di situ nanti ada punya banyak teman ya. Saya masih baru di sini. Justru di sini kesempatan ini justru kita akan pakai untuk bisa saling berkenalan. Biasanya kalau staycation lebih seru ya. Tapi enggak apa-apa, tahun depan mungkin kita akan bikin lagi ya. Oke, itu saja Bapak Ibu Saudara. Ada pengumuman yang lain? Enggak ada, sudah semuanya. Terima kasih Bapak Erlangga dan Ibu beserta timnya. Wow, ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap jaga kesehatan supaya kita bisa membagikan Injil bagi teman-teman kita. Amin.